kepadamu. Sekarang saya mau tanya nih, Song dan juga Pak John, buktikan kalau Anda mengasihi anak Anda, buktikan kalau Anda mengasihi orang lain, dan buktikan kalau Anda mengasihi istri Anda. Baru-baru Tunggu dulu ini Pak Song. terjadi, Pak, baru-baru ini, sebentar, baru-baru ini terjadi perampokan dan terjadi pemerkosaan. Ya, Pak Song, Pak John, jika hal tersebut kepada diri Anda terjadi kepada diri Anda di tengah malam jam 1 malam, ya, harta Anda akan dirampok, anak istri Anda akan diperkaos, apa yang akan Anda lakukan terhadap si pelaku tersebut? Melawankah atau membiarkan anak istri Anda diperkaos begitu saja di depan mata Anda? Buktikan. Silakan. Membantu. Ya, kalau aku dulu memang nih, aku jawab dulu nih. Ini aku kok disenggol sama Bang Al nih, maksud nyenggol aku apaan nih? Kan Kristen ini kan ajaran kasih, betul? Betul Betul, kan? kata Kristen betul. Oke. Di Mat di Matius 5 nomor 39 kata Yesus begini. Janganlah membalas orang yang berbuat jahat kepadamu. Tengah malam, Pak John, Pak Song. Rumahmu mau dirampok, uangmu, mobilmu mau dirampok, anak istrimu mau diperkosa oleh si perampok tersebut. Nah, pada saat itu, apa yang akan kamu lakukan? Melawan perampok tersebut atau tidak melawan dan membiarkan perampok tersebut melakukan perkaosan kepada anak dan istri kamu? Silakan kamu jawab. Oke, aku jawab ya. Kalau aku pribadi ya pasti aku potong, masuk pintu langsung aku potong tuh orang perampoknya. Pertanyaannya kenapa aku yang disenggol, Baal yang disenggol itu kenapa aku? Pelajarannya pelajaran Yesus lagi, aku ini bukan Yesus. Aku ini Muslim. Jonin. Hah? Aku Muslim. Jadi pertanyaan pelajaran Yesus sama aku. Maaf, salah tembak aku, salah tembak. Nah, itu juga belum memperkenalkan diri. Itu yang gimana Pak Joni ini? Song, kamu jawab. Salah sasaran, maaf. Salah sasaran. Kita sambut dulu Ustaz Kamu kita jawab, Bang Song. Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mental ini kita saya. iya kita potong lah orangnya lah, potong dulu lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Sebentar. Lagi pula begini, abangku John, mungkin di sini Bang Alyubi juga tidak begitu salah karena Bang John sendiri tidak ada salam ketika masuk, cuman halo-halo ya. Ya mohon maaf ya, saya cuma menengah aja nih. Jawaban Muslim kayak gitu, jawaban Kristen gimana coba? Kalau jawaban Kristen gimana? Jawaban Muslim kan tegas tadi, pasti melawan. Ya sama lah, kita potong juga lah, masa kita kagak potong? Gimana? Berarti kau penganut ajarannya Bang John. Berarti ajaran kasih itu cuma di mulut doang. Gambang, bukan gitu Bang. Kita harus mengasihi dong. Kita kasih sama orang tersebut dong. Kita potong Bang. Ini nih. Dengarkan. Gimana? Dengarkan aku. Saudara. Kau harus tunduk dan patuh terhadap apa yang dikatakan oleh Yesus. Di Markus 5 nomor 39 Yesus mengatakan, janganlah membalas orang yang berbuat jahat kepadamu, itu kata Yesus. Kalau Yesus sudah mengatakan jangan membalas kepada perampok itu, kenapa kau mau memotong perampok itu? Berarti kau bukan pengikut Yesus, berarti kau Kristen sesat, kau bidat kau. Bukan dong, bukan gitu Bang. Bang, kita kan menghalangi dia berbuat jahat. Nanti dia masuk neraka lagi. Kita potong dulu lah. Kata Yesus apa? Cungkillah matamu jika itu menyesatkan kau. Potonglah tanganku itu jika itu berbuat dosa. Saya potong dulu tangan dia. Saya cungkil dulu matanya. Bener kitab sucimu jangan dipelintir, Song. Baca baik-baik kitab sucimu. Bang, saya dengerin. Menghalangi dia untuk berbuat jahat. Janganlah itu sesuai kan dengan firman, Bang. Orang yang berbuat jahat kepadamu. Perampok itu kan hendak berbuat jahat kepada Song. Nah, kenapa mau dibalas? Kata Yesus jangan membalas.
Berarti kasih yang kau gadang-gadang atau yang kau gaung-gaungkan selama ini ya cuma di bibir saja. Kau bukan pengikut Yesus kalau kau mau melawan. Berarti kau Kristen bidat, kau Kristen sesat, kau masuk neraka kau. Kalau saya tadi sesuai gak dengan firman? Sesuai kan? Potonglah tanganmu jika engkau itu menyesatkan kamu, cungkilah matamu jika itu menyesatkan kamu. Ya cungkilah matanya dia, atau saya potong tangan dia sebelum dia berbuat jahat, sebelum dia jadi sesat, Bang. Sebelum dia nanti tidak diselamatkan. Dia kan mau melakukan suatu kejahatan. Jadi kita potong aja tangannya gitu. Benar dong? Iya, itu berdasarkan kemanusiaan kamu kan. Tapi berdasarkan keimanan, kamu itu nggak boleh melawan. Itu kata Yesus. Kalau kamu melawan, berarti kau tidak mengikuti perkataan Yesus. Berarti kau Kristen bidat, mungkin Kristen kalau sesat, masuk neraka kau. Itu kan untuk orang lain. Ya mungkin kalau untuk diri sendiri ya kita biarkan saja. Itu kan karena kan orang lain, kita mengasihi anak atau istri misalkan, atau orang lain. Kalau diri sendiri kita digituin mungkin ya udah terima aja lah. Mau gimana lagi? Gitu. Pak Marwoto, saya lagi macet ini di jalan, Ya. di jalan lagi macet. Itu Duduk dulu ya. ya, itu artinya data yang ada di Bible itu sudah dimakan zaman, udah nggak laku di zaman sekarang. Zaman dulu mungkin boleh lah, tapi zaman sekarang udahlah, hapuslah itu kan gitu. Itu dilarang loh melawan, bro. Kalau ada yang orang berbuat jahat kepadamu itu nggak boleh melawan. Musuh itu harus dikasihi gitu loh. Kan kepadamu, bukan kepada anak dan istri, Bang. Ya kan, di situ kan tulisan kepada kita sendiri. Kalau dia rituin kita ya sudahlah. Mungkin dia mau bunuh kita ya sudah, kita dibunuh gitu, Bang. Ya, Kalau itu kan makanya buat orang lain, makanya kita mengasihi orang lain. Gitu. itu di Bible itu buat pilih-pilih orang ya, bukan untuk semua orang Kristen ya. Gimana, bro? Sesuai dengan apa yang tertulis. Jadi kita jangan membelok-belokkan apa yang tertulis saja. Sesuai Yang dengan tertulis itu nggak boleh melawan musuh, bro. Tertulis loh itu. Kok kamu ini kok kurang membaca kali ya? Itu di situ tertulis musuh itu nggak boleh dilawan, harus dikasihi. Itu loh. Masa kau lawan musuhmu? Kalau kau lawan musuhmu, kan berarti itu bukan Bible- musuh saya, berarti itu musuh, misalkan musuh istri atau anak-anak saya, bukan musuh saya. Jadi kalau ada yang orang datang merampok di rumahmu, itu bukan musuhmu, tapi musuh istrimu. Enggak, kalau dia mau melakukan kejahatan buat sampai kayak gitu kan berarti dia mau mencelakakan orang dan mencelakakan dirinya sendiri. Itu musuh Saya menolong dia. musuh atau bukan? Itu musuh atau bukan? Bukan, saya menolong dia supaya dia tidak mencelakakan diri sendiri. Dengan apa? Dia berbuat kejahatan. Saya menahan dia dari perbuatan kejahatan Berarti dia. kamu Saya mau melawan menyelamatkan namanya, ya? dia dong. Enggak, saya mau menyelamatkan dia lah, Bang. Kasihan dia nanti dia merampok kan, dia memperkosa kan dosa itu, Bang. Saya menyelamatkan dia dong. Makanya saya bunuh saja misalkan gitu. Oh gitu. Ya, Jadi kan? data yang Benar ada dong. data yang ada di Bible-mu itu tidak bisa dipakai ya. Bukan gitu, kan sesuai dengan apa yang tertulis saja dah. Yang Gitu. tertulis seperti apa? Coba kau baca dulu. Iya, abang bilang kan katanya harus mengasihi sesama. Ya kasih Bukan Tuhan saya, Allahmu bukan saya segenap. yang bilang, Bible-mu yang tertulis begitu. Yang tertulis kasihlah Tuhan Allahmu segenap Bukan akal itu. budimu. Bukan itu. Iya memang seperti itu, dirangkum begitu. Kata apa inti dari pelajaran? Gini aja, bro. So, Ya. musuh itu dikasihi atau dilawan? Jar, kamu nggak panjang bicaranya. Musuh dikasihi atau dilawan? Dikasihi, Dikasih apa? dikasihi lah. Kita kasihan sama dia kan. Dia kan mau ngerampok. Kita kasihan dong. Dia masa mau berbuat jahat? Saya Ya, kasih kita contoh. cegah dia berbuat Sam, jahat. kamu lagi tidur Benar nyenyak. dong. Dengerin aja. Kamu lagi tidur nyenyak. Datang maling di rumahmu, merampok semua. Udah aksi dia. Terus kamu terbangun. Kamu lagi aksi kamu apa? Halangi dia untuk berbuat yang tidak baik, Bang. Kasihan dia nanti, dia tersesat. Dia sudah melakukannya. Dia sedang mohon maaf ya. Dia sudah melakukan aksinya.
Begitu loh. Apa yang kau lakukan? Ya, iya supaya dia tidak terlalu jauh, Bang. Hanya dua pilihan, Song. Saya kasih bahasa Indonesia yang benar. Kalau kamu Iya, dengerin memang dulu, begitu lah, Song. Bang. Song, Memang begitu. Song, kalau kamu Iya. melawan, kalau kamu beraksi melawan dia, kau melanggar Bible-mu. Tapi kalau kau pasrah, berarti kau mengikuti Bible-mu itu aja, nggak ada pilihan lain. Bagaimana? Orang gini nih, Bang, ada orang, jadi kalau kita bilang ada orang pasrah, ya kan, karena bukannya pasrah, tapi dia takut, Bang. Dia takut terhadap dirinya sendiri, Nggak usah keselamatan orang dirinya lain, sendiri. Ini data Itu di Bible berarti yang kita pengecut, Bang. bahas. Data yang ada di Kalau- Bible. Karena kita kasih, makanya kita melawan, kita kasih tahu dia jangan begitu. Nggak boleh kamu merampok, nggak boleh. Kalau dia udah mau ngerampok ya kita tahan dia. Makanya dia bilang pancunglah tanganmu. Kalau itu menyesatkan ya kita Kalau dia pancung bilang, saja. jangan kau melawan, dilarang kau melawan, itu datanya, bro. Kau nggak boleh melawan. Kamu udah baca nggak sih? Sepertinya kau belum baca deh. Makanya dibaca. Apabila ada orang yang berbuat jahat kepadamu, kamu tidak boleh melawan. Itu perintah Yesus di Bible-mu. Paham gak sih bahasa Indonesianya dari tadi? Kau kok raja ngeles banget sih, Josong. Jadi orang yang berbuat jahat kepadamu itu, kamu nggak boleh melawan. Lo tahu nggak solusinya seperti apa? Berhenti jadi Kristen. Itu aja solusinya. Itu kan asumsi kau, Bang. Lo kok asumsi gimana sih? Salah Karena satu kita jalan kasih, keluarnya, kan? Sok, berhentilah menjadi Kristen sekarang juga. Karena Kadang data di kita Bible-mu kasih. itu membuat kau repot. Gitu loh. Repotlah kau kalau menjadi Kristen karena kau tidak boleh melawan atas tindakan orang jahat kepadamu. Oh no loh, jadi nggak boleh. Ini kan ajaran nggak benar. Kenapa? Tidak ada perlawanan. Nggak boleh melawan. Itu aja nggak ada. Jadi nggak ngeles-ngeles deh. Solusinya di Islam. Islam itu agama dakwah. Terus tidak ada pemaksaan. Tapi jangan coba-coba nyenggol. Dengerin dulu, Song. Jangan coba-coba nyenggol. Lu jual, kami beli. Itu namanya adil. Betul ya? Kalau ada orang datang ke rumah Saya sambil seseorang makan ya, musyrik, saya sambil makan. ya, berniat jahat, apalagi untuk merampok, merusak. Kalau kita sanggup melawan, hajar. Ini Kristen, kasihilah musuhmu, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Apabila ada orang berbuat jahat kepadamu, janganlah kau melawan dia. Ajaran apa ini? Musuh datang menjajah negara kita. Belanda, ambillah semua. Ajaran Bible saya nggak boleh melawan penjajah. Apaan tuh? Hui. Bang, kita kan mengasihi sesama ya. Sesama itu kan berarti semua orang. Jadi kita cari cara untuk semua, bukan untuk diri sendiri. Jadi fokusnya ke semua. Jadi ke anak istri, ke negara, ke mana namanya? Ke negara kita nih, Bang misalkan Andi, Bang warga Andi, negara kita, Bang kita Andi akan tahu mengasihi. kenapa nggak? Tahu nggak kenapa penjajah itu memberikan Bible kepada orang Indonesia? Iya. Artinya begini, Baca yang dengan menjajah leluasa. itu kan Belanda, yang menjajah orang Belanda, yang memberikan Bible kepada orang Indonesia itu juga orang Belanda. Artinya begini, orang Belanda itu ingin membotol-botolkan atau mentulul-tululkan orang Indonesia. Artinya apa? Indonesia dilarang melawan kepada Belanda. Kan konyol. Tuhan. Ya itu aja, Bro Song. Jadi beragama itu akal yang harus dipakai. Sebenarnya akalmu jalan. Kamu itu orang sehat, kamu orang baik. Cuma kamu ditekan oleh kitab sucimu gitu loh. Kitabmu yang menekan akalmu. Nah, untuk keluar dari situ,
dari kemelut ini semua, ya lepaskanlah itu. Hal-hal yang kayak gitu kok dipercaya. Gitu loh. Hidup ini cuma sekali loh ya. Kalau topik-topik kayak gini dibahas tentang bagaimana Islam memandang, clear gitu loh. Clear. Nabi kami pernah mencontohkan bagaimana Indonesia bisa merdeka, diaplikasikan dari ajaran Nabi Muhammad SAW, kaum muslimin, para syuhada, para pejuang melawan Belanda di zaman itu. Takbir, Indonesia merdeka, Allahu Akbar. Caranya bagaimana? Kalau masih bisa di SP1, SP2, SP3, ya jangan tindakan keras dulu. Nah ini kamu, Tuhanmu, ini nih tindakan Tuhanmu nih di bait suci. Kagak ada SP1, SP2, SP3. Kalah Mas Satpol, langsung main seruduk, balikin meja pedagang segala. Gitu loh. Islam nggak kayak gitu. Perlu kita kalau bisa jangan ada pertumpahan darah. Mari kita selesaikan di meja perundingan. Itu sering dilakukan bagaimana piagam Madinah dan seterusnya itu. Terus kemudian Bang Andi, iya. Bang Andi, kalau ulama-ulama Islam itu jelas, tegas, lembut dan lain sebagainya. Saat Belanda datang menjajah, ulama-ulama kita mengumandangkan takbir Allahu Akbar. Lalu dibacalah dalil-dalilnya, surah Al-Baqarah ayat 190. Perangilah orang yang memerangi kamu. Nah, pakai dalil. Umat Islam mengusir penjajah itu berdasarkan imannya, berdasarkan kitab sucinya. Bukan kita dijajah, tampar pipi kiri kasih pipi kanan, ya konyol itu, bonyok itu namanya. Itulah. Berarti kitabnya tidak membahas hak asasi manusia untuk hidup ya Bang ya? Iya. Tidak apa ya, tidak berperi kekasihan itu. Padahal yang paling mulia itu adalah nyawa manusia ya Bang ya? Betul. Jiwa manusia itu mulia. Esong ngaku-ngaku orang Kristen, katanya ajaran kasih, dilarang menampar, dilarang jahat kepada orang lain, dilarang membunuh orang lain. Tuhannya dibunuh oleh orang-orang Romawi, dia cengengesan di gereja. Kan goblok. Dia Bang Alwi udah ateis, dia udah ateis. Malam itu udah ateis. Bang Song, halo. Jadi Islam itu jelas maqasidus syari adalah hifdzun nafsi, menjaga hak asasi manusia untuk hidup. Makanya ketika ada orang membunuh orang, maka di sana konsepnya adalah al-qisas, dengan catatan memang buktinya jelas ya, saksinya jelas, bukan cuma sebatas dugaan ya. Oke? Karena yang paling termulia itu adalah nafsi, menjaga hak asasi manusia. Oke? Ya, dari redaksi yang ada di situ ketika Bang Song tadi mengungkapkan bahwasannya ketika ada orang mau berbuat jahat atau kesesatan maka congkellah matanya. Ini kan seolah-olah ajaran yang sangat frontal ya, frontal. Tidak ada tartibiyah secara berurutan. Nah, itu tolong dikaji ulang Bang Song ya. Sehingga bagaimana kelenturan Islam dalam konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Al-amar ma'ruf nahi mungkar, ketika ada sebuah kemungkaran maka dengan bentuk bil ma'ruf dan bighairi dalik, dengan kebaikan dan lain-lain. Itulah Islam. Keren kan ya? Maka ada konsep amar ma'ruf nahi mungkar, ada daf'us soil atau pembelaan diri. Gitu ya Bang Song ya. Bila semuanya ada aturannya, kalau mungkin belajar lagi datang ke saya, tak ajarin ya. Oke, lanjut Bang Song semuanya ya. Jadi tolong ya, kok aku dengerin dari tadi kok frontal banget nih. Frontalnya katanya itu ketika ada orang yang mau berbuat kesesatan maka congkellah matanya, pancunglah dia. Ini kan frontal sekali nih, nggak baik. Jadi ketika kayaknya itu nggak ada sebuah sosialisasi untuk draft, yaitu secara gradual, secara bertahap gitu. Lanjut brother semuanya. Saya sempurnakan ucapan dari Kang Momba ya, dengan sebuah syairan untuk ini, untuk meruqyah si Song ini ya. Wa hifdzuddini thumma nafsin mal nasab wa mithluha aqlun wa irdun qad wajab. Itu ya yang disampaikan oleh Kang Momba atau Kang Titik ini
Itu syairnya seperti itu. Lanjut Kang Handi. Lanjut Kang Handi, saudaraku. Itulah indahnya Islam, Song ya. Kita saling melengkapi dan kita tidak ada bercekcokan ya. Satu suara kita. Itu seperti ini, Song. Ya, ajaran Islam itu seperti ini. Jadi kalau kamu mendengar di luaran sana Islam itu teroris, Islam itu begini dan begitu, itu nggak benar, Song. Karena sejatinya ajaran Islam itu adalah perangilah orang yang memerangi kamu, tapi jangan melampaui batas. Anak-anak tak boleh dimetong, ya. Perempuan nggak boleh dimetong, bayi-bayi menyusu nggak boleh dimetong di dalam Islam. Ya, lalu coba kita bandingkan dengan 1 Samuel pasal 15 nomor 3. Bayi-bayi yang masih menyusu, Song, diperintahkan untuk dimetong, Song. Perempuan-perempuan diperintahkan untuk dimetong itu. Aduh, apa itu, Song? Coba kita bandingkan dengan Coba. perangilah orang yang memerangi kamu, tapi jangan kamu melampaui batas, karena sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Lalu kemudian, Song, untuk suasana ayem, tentram, damai, rukun, bertetangga, bernegara, berbangsa, wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bilhaq. Janganlah kamu membunuh manusia yang diharamkan atasnya. Artinya kalau Song berdamai dengan Al-Ayyubi, bertetangga dengan Al-Ayyubi, tidak mengganggu Al-Ayyubi, maka Song ini tak boleh dibunuh. Haram hukumnya, berdosa hukumnya jika saya membunuh si Song. Itu Islam. Ya, nggak tahu kalau di Kristen. Tapi kalau kamu jual, kami beli. Iya, jangan nyoba-nyoba masuk ke rumah saya. Kalau untuk merampok misalnya, ya merampok terus memerkosa, pisah kepalamu sama lehermu kalau kau masuk ke rumahku. Karena apa? Berdasarkan kitab suci kita, perangilah orang yang memerangi kamu. Kita tak berdosa di situ. Kenapa? Karena membela nyawa, membela kehormatan, membela harta, membela anak istri, itu hukumnya wajib di dalam Islam. Kalaulah kita yang metong, ya, kalaulah kepala kita yang terlepas dari leher, terlepas dari jasad, apa janji dari Allah? Syahid. Itu di dalam Islam, Song. Simple kalau di dalam Islam. Lanjut. Pak, sebentar, ini Pak Heri Guardi siapa di bawah ya? Pak Heri, WA saya aja, jangan tulis nama-nama itu, nggak bagus. Siap. Iya, itu privasi itu, jangan di bawah. Aduh, bahaya juga itu. Saya barusan komunikasi sama beliau. Masya Allah. Song, sepanjang kamu megang data itu, bro, kamu akan kesulitan dalam hal apapun. Kenapa? Ya, selama ini kok diajarin ajaran kasih gitu ya. Tapi sebenarnya di dalam Bible-mu itu kakak bisa diaplikasikan dengan kehidupan yang seberapa modern ini gitu. Ditelan oleh zaman. Mungkin zaman dulu bisa dipakai lah gitu ya. Ya, Kan karena bisa, Tuhan menjanjikan Gimana? kita sang penolong, yaitu Roh Kudus yang dari Dia untuk menolong kita. Roh Kudus, Gitu. Roh Kudus itu di Bible-mu nggak ada Roh Kudus di Bible-mu. Nggak, mana ada istilah nggak ada Roh Kudus di Bible-mu itu. Coba aja cari original teksnya, nggak ada Roh Kudus, nggak ada. Siapa itu Roh Kudus? Kagak ada. Roh Kudus itu dari istilah Islamnya lu pakai, nggak ada. Gitu loh, coy. Ini kok kamu kalau nggak plagiat kok nggak hidup, gitu loh. Kamu itu korban terjemahan LAI. Makanya jadi Kristen tuh harus cerdas dikit, apa gitu loh. Pelajari original teksnya yang fundamentalnya lah, yang substansinya gitu loh. Kagak ada Roh Kudus itu di Bible, mau di mana coba? Original teksnya nggak ada loh.
Yang Roh Kudus itu adalah Roh Kudus, malaikat Jibril, itu dari Al-Quran. Serius bro, kamu itu di apa ya? Dibohong-bohongi sepanjang masa. Akal ditutup, doktrinnya masuk. Udah, pokoknya imani aja deh, jangan banyak tanya kan gitu. Coba tanya pendetamu, Pak, mana original tesnya Roh Kudus di Bible kita? Nggak ada. So, Bang harusnya belajar dulu, belajar ke dalam dulu. Kita semua belajar ke dalam, belajari apa teks aslinya kita juga. Ya tes aslinya nggak ada Roh Kudus, coy. Ada Bang, Nggak ada, di mana? ada. Yang ada di Kejadian 1 itu ruah, Verua Elohim. Verua Elohim. Apa itu? Itu bukan roh Elohim, tapi angin. Iya itu angin deh. Itu. terserah. Nggak ada itu. Ruhul Kudus. Roh Kudus itu, Ruhul Kudus itu adalah malaikat Jibril yang dicaplok oleh LAI untuk ngibulin kamu, Song. Di bahasa Yunaninya nggak ada Roh Kudus itu. Coba kamu belajar lagi. Jadi kalau dibilangin tuh dengerin. Ruhul Qudsi, dikatakan Ruhul Qudsi itu ruh yang turun, yaitu malaikat Jibril. Kenapa? Malaikat tidak pernah melaksanakan maksiat dan lain-lain, dia hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diperintah, Song. Oke, maka dinamakan Ruhul Qudsi, Ruhul Kudus gitu, Song. Sehingga dari redaksi yang ada di situ ketika Ruhul Qudsi itu dikatakan Tuhan, ini adalah kesalahan besar. Masuk malaikat dikatakan Tuhan. Oke, sepakat ya, Song ya. Sehingga aku yo bingung, Song, jujur, Song. Kenapa ada konsep yaitu 3 Tuhan ini? Ini kan membingungkan sekali, Song. Ya kan, yang salah satunya notabene adalah dengan bentuk yaitu Tuhan terlahirkan di dunia. Iya kan? Nah, padahal kalau terlahirkan di dunia, hemat pikir saya, ketika ada permulaan sebuah kehidupan dan ada akhiran sebuah kematian, ini adalah barang baru, otomatis membatalkan sifat ketuhanan yang notabene Tuhan itu harus kidam. Kidam itu apa? Terdahulu tidak ada awalnya sama sekali, gitu loh. Oke? Sehingga kalau Tuhan itu ada awalnya, terus sebelumnya ada Tuhan itu apa? Muncul permasalahan juga kan, polemik juga kan ya. Berarti sebelumnya apa dong? Masa sesuatu hal muncul dari tidak ada menjadi ada, kan gitu. Ya. Tuhan, masa Tuhan itu dari tidak ada menjadi ada. Ini kan barang baru. Oke, Song ya. Terus yang ketiga adalah di sana itu bahwasanya Tuhan itu adalah laisa kamitslihi syai'un, sehingga tidak menyerupai dengan sesuatu. Kalau Tuhan itu menyerupai dengan sesuatu, otomatis batallah ketuhanan tersebut. Song, ini diakui atau enggak? Contoh saya analogkan seperti ini, Song ya. Ketika kita ngomong ya, ada sepeda motor, Song ya. Sepeda motor roda Yamaha, pasti ada pembuatnya. Nah, yang menjadi sebuah pertanyaan saya begini, Song. Apakah sepeda motor itu mengenal pembuatnya? Enggak mungkin kan, Song ya? Ya enggak. Dan apakah pembuat sepeda motor Yamaha itu seperti hanya sepeda motor Yamaha? Enggak kan, Song ya? Nah, ini juga perlu dipikirkan ulang ya, Song ya. Sehingga Tuhan itu adalah laisa kamitslihi syai'un, tidak menyerupai dengan apa? Sesuatu. Seandainya Tuhan itu menyerupai dengan sesuatu, maka otomatis ini kredibilitas ketuhanan akan turun, akan hancur reputasinya. Yang ketiga adalah bahwasanya Tuhan itu adalah Esa. Esa di dalam zat, Esa di dalam masalah sifat, Esa di dalam masalah af'al. Iya kan, sehingga seandainya ada 2 Tuhan, maka saya bumi langit seisinya tidak apa tercipta. Karena bingung, 2 Tuhan ini pasti akan diskusi dulu. Aku pengen menciptakan bumi, oh enggak, aku pengen menciptakan langit. Akhirnya gegeran dulu, kacau ini. Nah, ini perlu dipertimbangkan juga ya. Lanjut, brother semuanya ya. Saya makan sambil makan ya. Paham nggak yang disampaikan oleh Bang Titik, Bang Song? Paham nggak? Mau paham mau enggak, yang penting udah disampaikan. Tugas kita kan sudah selesai. Itu intinya. Makanya ustadku itu kalau kasih edukasi jangan terlalu berat-berat gitu loh. Kasihan dia. Ini orang masih sakit, Bang, masih sakit. Begini Bang Handi, saya sering mengatakan ya, saya pribadi sering mengatakan kepada si Song ini, untuk mencari sebuah kebenaran yang betul-betul kebenaran itu, kita harus berani jujur.
Ya, kalaulah belum mampu jujur kepada orang lain, minimal kita jujur kepada hati kita sendiri gitu loh, bahwa kebenaran itu adalah kebenaran yang mutlak gitu, datangnya dari Tuhan. Mustahil Tuhan itu memberitakan sebuah kebenaran tapi masih dalam ranah keraguan-raguan, itu mustahil. Saya contohkan begini. Tuhan itu kan maha besar. Jadi mustahil Tuhan itu menjadi kecil, itu mustahil bagi Tuhan. Tuhan berpura-pura jadi kecil setinggi 2 meter, terbit di Israel sana misalnya gitu. Itu kan mustahil bagi Tuhan dan gak lucu. Di zaman-zaman saat ini itu kan udah gak lucu, Abu ya. Ya, masa kalah sama sama si Hulk siapa itu? Yang di film-film itu. Hulk itu bisa membesar, Abu ya. Masa Tuhan tingginya 2 meter nongol di Israel? Kan gak lucu, Abu ya. Kalah sama film itu, Abu ya. Coba tanya Song, menurut kamu ini logis ya? Tuhan yang merawat manusia atau manusia yang merawat Tuhan? Ini yang sering saya buka akal orang nih. Coba Song, saya ulang ya Song. Yang kau pilih yang mana nih? Tuhan yang merawat manusia. Tuhan yang merawat manusia. Berarti yang dirawat Bunda Maria waktu kecil itu bayi bukan Tuhan ya? Ya, Tuhan dalam bentuknya manusia kan. Nah ini nih, di sini nih malasannya nih, masalahnya nih. Nah di sini nih, akal sehatnya mengatakan Tuhan yang merawat manusia, tapi ada juga manusia yang merawat manusia campur Tuhan, yaitu Yesus. Coba di sini aja deh, buka akalmu Son. Sekali lagi saya ulang ya. Kalau kau mengatakan Tuhan yang merawat manusia, Tuhan yang menjaga manusia, Tuhan yang menciptakan manusia, itu akalmu sehat. Tapi persoalannya, ada manusia yang pernah merawat Tuhanmu. Bagaimana itu mengakalinya itu Son? Disusui, digendong, dinabobokkan, pipis dibersihin, gitu loh. Memang tertulis seperti itu. Jangan membatasi kuasa Tuhan, Bang Handi. Itu kan Tuhan itu tidak enggan ya, tidak enggan untuk merendahkan diri, mengambil rupa sebagai manusia. Ya terserah Tuhan lah, suka-suka Tuhan. Emang apa urusan Bang Handi ngurusi? Ini bukan urusan saya, ini urusannya Pak Ayubi. Komporin aja itu si Song. Song. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah. Astagfirullah. Sederhana loh ini ya, ini sederhana. Sepandai-pandai pendeta S3 mau apapun dia, kalau dikasih analogi ini, saya rasa mereka juga keder kalau ditanya oleh mahasiswanya. Apalagi mahasiswa kritis ya. Gitu loh. Bang Handi, Ya. tolong ingatkan kepada si Song, habis makan jangan lupa bayar. Nanti dia pening, kepalanya pusing, lupa nggak bayar dia jadinya. Ditagih sama ibu warung dia. Ingetin. Tapi biasanya si Song itu makan 3 ngaku 1, 2 dikorupsi. Coba lagi Song, tadi yang mana? Tuhan merawat manusia atau manusia yang merawat Tuhan? Yang mana Song? Merawat manusia lah, Pak. Makanya Nah, terus dia datang untuk merawat kita. Kan kita sudah jatuh, Bang. Terus yang Kita dirawat butuh Maria penyelamat. siapa? Song, yang dirawat Maria siapa? Di mute dulu Kang Ayubi, berisik. Kang Ayubi di mute. Oh iya, saya di Ya, jalan. coba Song, yang dirawat Maria siapa Song? Bingung kan? Mikir kan? Bukan. Itu kan Coba. dia manusia, Bang. Berarti waktu itu Yesus belum jadi Tuhan. Waktu bayi Yesus belum jadi Tuhan ya Song? Dia itu dari kekekalan sudah adalah Tuhan, tapi dia mengambil kodrat tambahan. Apa? Kodrat tambahan. Dia mengambil kodrat manusia gitu. Iya, sampai waktu kita dia waktu dia menjadi manusia, dia Tuhan atau bukan? Sederhana loh dia ya. juga Tuhan. Dia roh Tuhan. Ya kalau dia Tuhan juga, berarti
argumentasi awalmu Tuhan merawat manusia, kebalik. Manusia yang merawat Tuhan, itu baru benar. Karena faktanya Bunda Maria pernah merawat Tuhanmu. Yang bener aja Bang Andi, jangan dibolak-balik. Masa manusia merawat Tuhan, kan nggak lucu Bang Andi. Nah itu Lukas Manusia merawat mengatakan Tuhan Bunda berarti Maria ini melahirkan Tuhan. Bang Handi. Ya, Berarti siap. kalau Tuhan manusia merawat Tuhan berarti enak yo. Tuhannya bisa dipermainkan ya, dijewer, dipukul ya. Ya kalau bawel-bawel ya diomelin boleh lah. Kalau bawel-bawel dikit, namanya juga bocah. Malah nangis-nangis gitu ya, dijewer ya. Dijewer sih enggak, diomelin. Tapi kita paham tuh Bunda Maria itu orang sabar. Jadi aku punya pemikiran Tapi gini, Ustadz Tuhan Mamba. milik kita. Artinya kalau Tuhan milik kita ya, berarti Tuhan milik kita, maka bisa Tuhan itu dipotong-potong ya. Gitu. Artinya juga iya, ketika manusia merawat Tuhan, berarti semaunya manusia dong. Sehingga kayak di sini Tuhan itu nggak ada otoritas kuat gitu loh. Tapi begini Ustadz Mamba, aku masih terngiang-ngiang di telingaku ya. Pada saat orang Kristen ditanya ya, dulu itu Noverina Solihin bersaksi di channelnya Pendeta Yusuf Manubulu, ditanya oleh penelpon, Bu, kemana Yesus saat di usia 13 sampai 29 tahun? Nah, penelpon bertanya seperti itu. Lalu si Noverina Solihin itu menjawab, Ustadz. Jawabannya begini, ya nggak kemana-mana Pak, di Nazaret saja, jadi tukang kayu, jadi tukang mebel katanya. Masa Tuhan jadi tukang mebel, kan nggak lucu. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Aduh, beginilah ya, kalau Tuhan jadi manusia, efeknya kayak gini. Aduh ya Allah ya. Ibunya udah setengah mati, merawat anaknya begitu. Gilang dewasa dijadiin tumbal menebus dosa. Kan keterlaluan gitu loh, nggak menghormati banget bagaimana Bunda Maria merawat anaknya. Katanya apa? Itu kan sudah dinubuatkan. Iya, dinubuatkan oleh siapa? Nah inilah, anak orang dirawat baik-baik, Bunda Maria merawat Tuhan. Gitu loh ya. Ini dewasa dibunuh. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Kok gini-gini banget sih? Astagfirullah. Aduh, para oten-oten yang di bawah ya, saudara, bantulah ini song saudara kalian di atas. Kasihan, silahkan naik ya. Kalau tidak mau naik, di tap-tap layar ya, atau di share-share ke para pendeta siapalah itu ya. Silahkan biar ada kerjaan. Ya, padahal ada Al-Quran untuk meluruskan ini semua kerjaan-kerjaan penulis zaman dulu. Bagaimana penulis kerjaan zaman dulu, nabi-nabi dihinakan, nabi bersina. Pak Ayubi dimut dulu berisik. Dimut dulu, Pak Ayubi. Kapal. Ya, bagaimana nabi-nabi zaman dulu ditulis berzina, inset. Daud bagaimana kisahnya dia. Terus Al-Quran datang untuk meluruskan ini semua. Kenapa Al-Quran yang begitu indah, tidak ada kata porno, tidak ada kata kekerasan? Enggak, jadi saya agak bingungnya gini, Kenapa Bang. jadi nggak disukai gitu loh? Bukan apakah Allahnya itu sama gitu kan, pertanyaannya gitu, apa yang disembahannya sama. Oke, saya jawab. Ya, coba dijawab. Song. Tongkang Song, kapal tongkang itu, wah, bawa batu bara, kapal tongkangnya kecil, yang dibawa besar kali itu. Ntar kita edukasi Song dulu ya. Song, pencipta alam semesta ini itu pasti cuma satu. Kalau di Al-Quran jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Yudaisme itu, kenapa di mereka sebenarnya kan ya kitabnya yang mana yang sebenarnya? Mereka kok mengakui itu bahwa yang mereka sembah itu yang disembah umat Islam. Karena di zaman itu sebagaimana diterangkan di Al-Quran bahwa
setiap para nabi itu sesuai dengan bahasa kaumnya diturunkanlah kitab suci itu agar mereka mengerti gitu ya. Nah kalau di sana itu di Israel Ibrani, ya mereka paham bahwa yang mereka sembah itu ya satu, gak ada itu orang Yudaisme sejahat-jahatnya mereka, sekafir-kafirnya mereka itu kagak ada yang bilang ada beda Tuhannya Islam dengan kami. Tanya aja deh, segoblok-gobloknya orang Yahudi lu tanya, sama bang, gitu loh. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala itu nggak pernah disamakan dengan apapun, laisa kamitslihi syai'un gitu. Jadi mereka ini paham gitu loh. Yang problem sekarang nih orang-orang di luar Islam membuat Tuhan tandingan. Gitu Song. Jadi jawaban sederhananya pencipta alam semesta ini satu. Kalau Al-Qur'an Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jelas Song. Aku tambahi ya dikit ya. Begini Song. Kristen-Kristen di Indonesia ini memang lucu ya. Saya tak sebut semuanya. Saya khususkan kepada kamu saja lah Song. Kamu ini betul-betul bahlul Song. Kenapa saya bilang kamu itu bahlul? Karena begini. Di dalam data kekristenan Arab sendiri ya, di Kamus Al-Munjid itu jelas-jelas tertulis kok di situ Allah ismuddad al-wajibul wujud. Allah itu adalah nama zat yang wajib adanya. Itu kekristenan Arab. Jadi kekristenan Arab itu mengakui bahwa Allah itu adalah nama pribadi yang wajib adanya, sang pencipta segala sesuatu. Masuk ke Indonesia diterbitkan oleh LAI, dibilang Allahnya Islam dengan Allahnya Kristen itu berbeda. Kan goblok, jemaatnya pada gabrul semua. Jemaatnya pada bahlul seperti kamu, Song. Lanjut. Orang-orang kuculuk sering berkata begini, Allah kamu siapa ya? Jadi Allah itu menurut mereka itu bukan proper name, tapi generic name. Jadi Allahnya mereka itu Yesus. Ya kan Enggak, kita menilai dari sifatnya itu ya, sang pencipta ya. Dia itu kan yang adil ya, yang hak ya. Kenapa ya, itu? Kita di situ menilai ya, makanya saya bingung gitu kan. Karena saya rasanya beda gitu. Dia itu kan Allah yang adil gitu. Kenapa bertentangan antara ajaran Yahudi sama ajaran Islam ini? Yang mana bertentangannya, John? Dalam konsep John nggak ada pertentangan, konsep ketuhanannya tauhid, agama samawi. Yang berbeda itu syariatnya saja. Kalau konsep ketuhanannya sama, John. Sifatnya bisa bertentangan. Sama. Kan yang hak itu kan di dalam Yudaisme itu, kan, Song, lu nggak pernah belajar sih lu. lu. Batil kan. Dengerin Song. Kalau di Islam itu Asmaul Husna 99 nama. Di Yudaisme juga ada Asmaul Husnanya itu apa? El Gibor, El Shaddai, El Roy dan seterusnya ada. Semua ada yang mereka maha kuasa, maha adil, maha melihat, maha suci. Ada, tapi Hebrew bahasa Ibrani dia. Kalau di Al-Qur'an itu bahasa Arab. Tapi intinya ya sama. Jadi konsep ketuhanan Yudaisme para nabi itu sebelumnya, Nabi Musa, Nabi Isa, Ibrahim dan seterusnya itu konsepnya samawi semua, tauhid. Yang aneh ini ada agama mencaplok kitab orang digabung dengan bahasa Yunani, konsepnya menjadi trinitas. Itu loh Song. Di sinilah kekeliruannya. Kamu ini tak ajarin kok ngeyel piye? Tak kandhani kok ngeyel sampean. Piye Song? Astagfirullahaladzim. Kiai Romli, assalamualaikum. Nanti Kiai saya jawab, Romli, tunggu bentar, mau bentar, nyampe. Pasong, bentar. Taruh ada Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para senior, Masya Allah. seniorku ini Abang Andi Sebes, senior saya. Abah Al Ayubi tidak pulang-pulang dari Selandia Baru. Abah Maher, Abah Song. Yang senior itu Gus Romli bukan kami ya. Ya begitu Gus. Lanjut Gus, di sini noise mau di pondok mau maghriban asaran. Lanjut. Siap, Kiai, siap. Siap Gus.
Kalau si Song betul-betul mau beriman terhadap apa yang telah dikatakan oleh Yesus, kamu itu nggak akan jadi konslet begini, Song. Kalau aku perhatikan ya ibarat kamu ini robot, Song ya. Kabelnya itu banyak yang putus, Song, banyak yang konslet, Song. Karena begini, Yesus pernah mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu Yesus yang mengatakan seperti itu, bukan Pak Marwoto, bukan Vin, bukan Al-Ayubi. Pak Yubi, terjemahan ke bahasa Arabnya apa tuh? Ya, bentar, jangan diganggu dulu Pak Marwoto. Nanti saya buyar ini, konsentrasi buyar. Saya kan khotbah di sini kan ya, tidak mengharapkan persembahan kasih dan juga perpuluhan, itu nggak ada. Saya berkhotbah di sini gratis. Yesus mengatakan inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Ingat kata Yesus, satu-satunya Allah yang benar. Artinya Allah itu tidak ada duanya, tidak ada tiganya. Datang si Song yang kabelnya sudah mulai konslet morat marit. Ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus katanya. Kan koplak Bang Handi. Tidak sesuai dengan apa yang difirmankan atau apa yang disabdakan oleh Yesus. Kata Yesus, Allah itu satu-satunya Allah yang benar. Artinya kan tidak dua, tidak tiga. Tapi imannya Song mengimani perkataan pendeta atau ajaran siapapun itu yang mengatakan Bapa Allah, Anak Allah, Roh Kudus Allah. Kan jadi tiga. Yang memperanakkan Allah ini siapa? Ini ajaran siapa? Ajaran Yesus atau ajaran bapak-bapak gereja? Itu yang perlu dikaji agar supaya si Song ini akalnya menjadi waras. Gitu, lanjut. Ya, mudah-mudahan Song si waras, sambung kembali yang putus. Cara menyambungnya ya Islam, karena Islam itu berserah diri gitu loh. Banyak sekali sih di sana itu kalau kita kutip dari Ulangan ya. Ulangan itu pertama di 10 perintah Tuhan menjelaskan banget itu nomor satunya. Jangan ada padamu ilah-ilah lain. Terus diperkuat juga di Ulangan 64, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Dikutip oleh Markus 12:29, hukum terutama. Dikutip dari Ulangan, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu esa. Diperkuat oleh Yohanes 17:3 barusan. Dan banyak lagi penguatan-penguatan. Tapi di balik penguatan-penguatan tauhid ini gitu, kemudian dikaburkan oleh konsili. Dikaburkan oleh konsili Nicea 325 itu. Karena di sana kesimpulan konsili atau iman konsili, bukan imam, iman konsili itu hanya ada satu Bapa Allah Bapa saja, dan ada satu Tuhan. Begini bang, enggak mengapa, kan saya belajar, saya cari tahu, terdapat perbedaan. Kalau di dalam Alkitab, misalkan ini kan, kalau berzina itu boleh atau enggak? Misalkan di dalam nggak boleh, nggak boleh kan? Nggak boleh. Ya, nggak boleh kan? Itu dia yang saya bingung. Kan di situ memang berzina nggak boleh. Saya baca-baca, saya juga dengar-dengar dari ini. Jangan bahas cabangnya gitu. dulu, Song jangan bahas cabangnya dulu, pondasinya dulu, Song. Tentukan dulu Tuhanmu dulu. Ini kan kita keadilan. Jangan dulu kan? itu dulu, Song. Begini aja dulu, Song. Tentukan dulu Tuhan. Menurut kamu Tuhan itu ada berapa, Song? Enggak kan, nggak bisa lah kita terlalu mengurusi. Kita ini sebagai makhluk, kita nggak bisa mengkotak-kotakan gitu loh, kayak membatasi Allah itu dengan, kalau dia Allah yang bisa dikotak-kotak, ini namanya bukan Allah. Bukan di Kita bisa maksudnya kita kok. Tuhanmu ada berapa? Bukan, kan kita mengenal dia dari sifatnya gitu. Iya, Bang. Jadi Tuhanmu dulu berapa? Dengar dulu, kan memang dikatakan ya,
Jangan kamu mendekati zina, itu sungguh sebuah perbuatan keji, suatu jalan yang buruk. Al-Isra berkata seperti itu. Sama kalau kita hubungkan ke dalam kitab Perjanjian Lama, waktu Daud ketahuan berselingkuh sama berzina sama kemana-mana si lu, siapa? Song. Tunggu dia Kayak gitu-gitu lu bahas. Yang berzina itu kamu, Song. Kenapa? Kamu itu kawin dengan istrimu, ya, bukan ajaran Yesus, karena Yesus itu nggak pernah mengajari bagaimana cara menikah di gereja. Bukan, Bang, dengar dulu biar kita ngerti. Ini Kan gua saya cari nih gitu lo ya. bukan Ya, kita gini, Song. cari Song, dengerin cari dulu, Song. selanya, Bang. Song, dengerin Apakah dulu. Allah itu Allah yang Song. adil atau bukan? Kamu waktu menikah itu yang ngajarin kamu menikah siapa? Sumbernya dari mana kamu menikah di gereja? Siapa yang ngajarin? Yesus nggak pernah ngajarin lo cara nikah. Nah, gimana itu? Apa nggak berzina tuh? Yesus nggak pernah ngajarin, orang dia ngajar 3 tahun setengah kok soal bagaimana menikah, bagaimana hukum nikah, bagaimana ahli waris, bagaimana jual beli, dan lain-lain kemaslahatan umat. Apalagi soal muamalah. Apa yang Yesus ajarkan? Orang ngajar 3 tahun setengah kok. Kamu mau kemana? Nah, untuk melengkapinya itu baca surat Paulus yang begitu tebal. Gitu loh. Yesus berkata tidak boleh dihilangin 1 titik dari hukum Taurat. Paulus membatalkan. Apa gitu loh. Udahlah, saudara, nggak usah lo kau terlalu jauh membahas cabang-cabangnya, tapi pondasinya Bukan itu kamu nggak fondasi, paham. justru sifat Allah itu sendiri, sifat Tuhan yang Iya, maha Tuhanmu adil. siapa dulu? Tentuin dulu sifat Tuhanmu siapa. Tuhanmu siapa? Iya, makanya ada kebedaan di sini. Saya Iya, bingung. saya tanya dulu, Song. Sebelum kau Kan dia jawab bilang dulu. katanya, ya memang jangan berzina. Waktu Daud berzina dikatakan Nabi Nathan langsung mentegur dia. Langsung konsekuensinya adalah dia didapat Kenapa konsekuensi, Daud anaknya yang lu mati. omongin? Kenapa Daud yang lu omongin? Diri lu sendiri. Itu kan Tuhanmu. masuk, bukan itu kan masuk. Ya, lu Justru jangan itu. ngeyel, Song. Misalkan, Gue tanya lu dulu. lihat Gue pengen sambung otakmu yang putus itu loh. Tuhanmu dulu tentuin siapa sih Tuhan kamu itu yang kau sembah? Siapa? Itu dulu. Nah, kalau kau udah jawab itu, mari kita bahas dulu. Kamu ini membahas yang bukan punyamu. Gitu loh. Yang kau sembah itu bukan Allah, yang kau sembah bukan Tuhannya Yudaisme, yang kau sembah itu anak Maria. Itu loh. Itu dulu yang kau pelajari, jangan mempersulit dirimu dulu terlalu jauh membahas Nabi Daud segala macam gitu loh. Kamu nggak bagaimana 2 Samuel 11 di Biblemu itu, bagaimana Nabi Daud kau hinakan, mengambil istri orang prot-prot di tempat umum. Bagaimana Lot di Biblemu itu menzinai kedua anaknya. Gitu loh. Bagaimana kira-kira itu? Lo mau apa kalau membahas cabangnya seperti itu? Al-Quran datang meluruskan. Ini Kristen kalau ditanya Tuhanmu berapa, nggak bakal jawab. Siapa nama Tuhanmu, nggak bakal jawab. Tapi menjelaskan Tuhannya, ngais-ngais lah. Kata Allah di Al-Quran, ngais-ngais lah, Hasim, Elohim, Yahweh, Tuhannya Yudaisme. Dia sendiri nggak punya Tuhan. Kamu itu nggak punya Tuhan. Gitu loh, Song. Ya, dan lucunya lagi Bang Handi, ya lucunya lagi, bahkan lucunya itu kebangetan gitu loh. Umat Kristen ini kan menganggap dirinya itu lebih pintar daripada ibunya Tuhan, lebih pintar, lebih pandai dari Bunda Maria. Bunda Maria saja yang mengandung Yesus selama 9 bulan, melahirkan Yesus, menyusui Yesus. Tidak pernah sekalipun Bunda Maria ini menyembah Yesus. Datang para Kristen mengatakan Yesus adalah Tuhan katanya. Kan sombong kali orang Kristen ini, merasa lebih pintar dari Bunda Maria. Lanjut. Itu loh, Song ya. Jadi standar aja dulu, Bro. Gak usah terlalu tinggi belajarnya. Kita mengetahui, kan dikatakan kita mengetahui segala sesuatu dari buahnya. Itu Saya yang nggak nanya kami itu. diajarkan. Tuhanmu berapa? Buahnya Song? itu seperti apa, Bang? Oh, lagi Kan mau- kelihatan lu dari buah buahnya, nanti di pasar, Bang. sono di pasar, nggak usah ke kebon. Gini, Song. Iya, Tuhanmu masa berapa? lagunya buah Ini dulu, Song. buah Ini dulu. semangka
Song, ini dulu lu jawab. Tuhanmu berapa? Namanya siapa? Ini dulu. Tuhanmu berapa? Namanya siapa? Ini dulu. Nggak usah jauh-jauh deh, sederhana. Siapa nama Tuhan yang sering kau sembah itu? Siapa namanya? Itu aja dulu. Sederhana, Song. Biar tersambung kabel yang putus satu persatu. Kita mulai dulu kabel yang warna merah dulu deh. Kalau warna merah ini tidak disambung kembali, ya bisa merembek kemana-mana begitu. Saya sambung dulu warna merahnya kabelmu itu. Tuhanmu siapa? Namanya siapa? Tuhanmu berapa? Namanya siapa? Coba. Itu aja dulu, sederhana. Coba umat Islam ditanya, anak kecil langsung paham. Masa lu kalah sama bocah? Nah, Ayo, memang ini Pak sulit Song. dijawab. Iya, jawab dengan gagah berani, harus pede Anda, Pak Song. Iya. Aduh. Nah, inilah orang-orang yang didoktrin dari kecil, kata pendeta. Jangan tanya keberapaan Tuhan, tapi tanya kebagaimanaan Tuhan. Bertanya kok disetir. Gitu loh. Anak kecil nanti anakmu pulang dari sekolah, anak SD, dicengin sama anak gua. Tuhanmu 3. Nangis dia, enggak 1. Pulang nanya bokapnya. Pak, anak lu Song nih nanya nih, Pak, Tuhan kita berapa? Siapa namanya, Pak? Nah, lu jawab apa sama anak lu? Lu jawab apa coba? Anak kecil lo yang nanya. Yang paling hebat yang mana ya, gitu ya. Anak kecil lo yang nanya itu, Ustaz. Ya mari kita edukasi anak kecil, kasih jawaban yang mudah dimengerti gitu loh. Kalau anak kecil dikasih Tuhan kita itu 1, tapi dia kesatuan, ada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, anak kecil paham nggak tuh? Kata anak kecil, apa sih Pak? Kok 3 apa 1 Pak? Bingung saya Mas, karena kalau saya sebagai anak kecil tanya saya, berarti Tuhan itu ada susunannya ya gitu. Anak kecil lagi nanya, apa sih itu Pak? 3 pribadi, 1 hakikat. Kok 3 pribadian tapi 1? Yang namanya pribadi itu ya beda-beda Pak. Nah, gimana jawabnya? Gimana coba? Ini Bang, kita sebagai manusia, kita nggak mampu untuk apa sih namanya, menggambarkan Tuhan itu dengan otak kita. Saya nggak suruh menggambar, saya cuma bilang, Tuhanmu berapa? Namanya siapa? Jawab aja Pak Song, jangan sungkan-sungkan, jawab dengan penuh keyakinan Saya kenal hati. Bapak melalui firman-Nya. Inilah lucunya si yaitu Song Yesus. ya. Inilah lucunya si Song. Si Song ini mengatakan, Masya Allah, Barakallah Mirojale. Lucunya si Song ini, Pak, Tuhan itu tidak dapat digambarkan, Pak, katanya. Dia sudah dengan statementnya mengatakan Tuhan tidak bisa digambarkan. Di saat yang bersamaan dia mengimani Yesus Tuhannya rambutnya gondrong. Kan dia sudah menampol mulutnya sendiri. Jangan mempersulit diri bro. Edukasilah anak Anda. Cukup Anda yang kabelnya konslet sebagian. Kalau anak lu nanya, Pak Tuhan kita berapa? Jangan sampai anak-anak TK, anak-anak PAUD nanti mereka membuat satu organisasi protes, demonstrasi ke rumah Anda. Nggak malu loh kalau anak kecil datang demo. Pasong, kami dari TK PAUD ini ingin nanya sama kamu, Tuhan kita berapa? Namanya siapa? Nah, Anda nanti kalau di demo nama SD itu loh, anak TK, anak PAUD itu, lu mau jawab apa? Lu mau kasih dia konsep Trinitas kepada anak kecil? Puyeng dia. Enggak Bang, kita kan Puyeng. gini loh, makanya Tuhan berbicara, berbahagialah mereka Bukan yang itu yang kita tanya, berbahagialah. Emang ucapan ulang Benar. tahun berbahagia sama ucapan orang pengantin berbahagialah. Semoga samawa, sakinah mawaddah warahmah gitu. Bukan itu yang kita tanya. Jadi begini, kan ada Jadi ucapan begini. berbahagia, ya kan? Jadi gini, dibilang kan
Berbahagialah yang tidak melihat contoh. tapi percaya. Iya, Nah, kau percaya karena yang tidak kau lihat itu. Berapa yang kau percaya? Berapa Tuhan yang kau percaya? 1, 2, 3. ini Coba jadi Song. Thomas menjawab Berapakah? kepada Song, berapa saya baca Tuhan yang kau percaya? saya bacakan yang sesuai di dalam Kagak usah lu tertulis. baca data, Song. Lu main data sama gue, Bible berjalan di sini. Dengerin Yohanes dulu. 20. Iya, coba buka Yohanes Ya, Tuhan lu 20 berapa ayat dulu, 28. Thomas Song, menjawab dia, Tuhan lu "Ya ada berapa?" Tuhanku dan Allahku," kata Yesus kepadanya, "karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya." Lalu dikatakan, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Itulah Ya, percaya Yesus sebagai apa waktu itu? Percaya Yesus sebagai apa? sebagai Mesias, sebagai firman Allah. Di situ kan ada ya Tuhanku dan Allahku. Berarti menyatakan Jadi Yesus itu firman. Yesus Oh, firman. kurios. Song, Ya, ada sebutan kurios dan Astagfirullah. teos. Song, itu Yesus itu Ya, firman atau Yesus kuriosku manusia, Song? dan teosku. Ini anak ini lama-lama ini. Itu. Saya manjat pohon nih, Song. Pak, Ditanya saya kan bahasa. menjawab sesuai dengan apa yang Lu nggak tertulis, ditanya kayak Pak. gitu. Lu nggak ditanya kayak Saya gitu, Song. saya nggak Kamu bisa. ini ngomong sendiri, Song. Enggak, Kalau saya ngomong itu semua harus. interaktif, nyambung sama lawan bicara kita, Song. Kamu ini Karena saya disuruh jelasin cabe, lu jelasin oli. Kagak nyambung kau, Song. Kita menjelaskan apa yang sudah tertulis. Kita Tapi saya nggak tanya itu bukan pembahasannya. menyesatkan orang. Kan kalau saya ngomong cerita tentang lain kan saya menyesatkan orang lain jadinya nggak sesuai dengan firman Song, ini Tuhan. saya mau nanya kamu aja sederhana, Song. Inilah firman Tuhan itu. Dengar, Dia Song, katakan, Song. "Ya Aduh, ini Tuhanku dan anak Allahku." benar-benar. Sudah jelas sekali tertulis seperti itu, Bang. Mau gimana? Saya kan jawabnya sesuai dengan yang tertulis. Aduh. Tapi Anda kan nggak ditanya itu. Bagaimana Thomas takjub, bagaimana Thomas kaget, bagaimana Thomas heran. Jadi dia berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku." Bukan yang ditujukan kepada Yesus. Bukan seperti itu. Artinya Ya kalau ya Yesus Tuhanku itu Tuhan dan Allah itu Allahku. sendiri, berarti Tuhanmu punya biji dong. Itu bukan. Gimana tuh? Kok nyambungnya ke situ, Bang? Nah, Yesus kan punya biji. Gimana sih? Jangan begitu. Enggak, kan kita mencari tahu siapa itu ketuhanan itu konsepnya gimana. Kalau dari konsep yang saya kasih tahu kan saya ceritakan. Saya konsepnya dia itu maha adil. Dia nggak mungkin dia itu maha adil. Itu tidak yang batil, tidak melawan apa yang ketidakbenaran. Yang benar itu bukannya tidak benar. Lawannya Ini ngomong seperti apa itu. sih ini Nggak bocah mungkin ini? nggak mungkin keduanya itu bercampur baur, Bang. Sesuai dengan firman lah. Ya gini aja deh, saya sederhanain, Song. Yesus itu manusia atau Tuhan? Ya, dia Tuhan dan juga dia manusia. Hah? Apa? Dia Tuhan, esensi Tuhan yang mengambil rupa manusia. Oke. Nah, baik. Yesus waktu ada di muka bumi maha kuasa atau tidak? Ya, kalau di muka bumi saya rasa dia sebagai manusia saja sih. Oke, sebagai manusia saja. Yesus waktu berdoa kepada siapa? Waktu ada di bumi dia. Kepada Baik. Bapa. Baik. Waktu Yesus berdoa itu yang mana yang Tuhan? Bapak atau Yesus? Kalau Tuhan dalam konsep abang nih ya, yang maksudnya Tuhan itu. Wah, dengerin. Waktu Yesus berdoa itu yang mana yang Tuhan? Bapak di surga atau dia sendiri? Dia di surga. Di surga. Yang di Bapak itu. Udah, nggak usah nerangin Bapak itu siapa. Sekarang Tuhanmu yang mana? Tuhanmu Ya, yang kan mana? Bapak Bapak atau ini Yesus? gini, Pak. Bapak mengkotak-kotakan dia, nggak bisa dikotak-kotak gitu, Pak. Ya Jadi terus lu harus mau kita satuin ambil Bapak sama sepenuhnya. Yesus? Ya. Gini aja, Yesus dan Bapak itu sama atau beda? Yesus dan Bapa itu beda lah. Yesus itu adalah daging firman Allah yang mengambil Saya nggak daging. nanya itu. Yesus dan Bapak itu beda atau sama? Ya, itu yang tertulis, Pak. Saya mengikuti apa yang tertulis, jadi saya nggak bisa melampaui apa yang saya bicarakan gitu. Song, lu kalau di depan gua ini, Song, gua kasih lu duit, baru suruh pulang. Iyalah, Pak, jangan begitu, kan ditanya tentang keimanan. Maksudnya dijelasinnya saya jelasin sesuai apa yang tertulis, Pak. Gitu. Saya nggak bisa Song, yang menggunakan akal tertulis pikiran itu saya. gini nih, Yohanes 14:28.
Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Ada Bapa, ada Yesus. Dengerin. Bapa lebih besar daripada aku, ada Bapa, ada Yesus. Yang mana yang kau tuhankan? Bapa atau Yesus? B. Ya semua Bang. Beneran itu Bang Handi, ayatnya berbunyi demikian, Bapak lebih besar daripada aku. Bener. Weh, kalau begitu berarti ada Tuhan besar, ada Tuhan kecil. Waduh, saya nggak dalam ranah untuk menjelaskan Tuhan gitu ya. Minor God, major God gitu kan. Kalau itu kan apa sih namanya, konsep ketuhanan dalam ini ya, ketuhanan dalam Yunani mungkin ya. Ada major God, ada minor God, seperti itu. Kalau yang dijelaskan di sini tidak seperti itu di dalam kitab sucinya. Begitu loh. Tapi aku tertarik, kau tadi mengatakan Tuhan itu maha adil, Song. Betul nggak? Iya, pastilah dia adil. Betul nggak? Baik. Sekali. Tuhan itu maha adil. Kau mengimani itu. Nah, pertanyaan saya begini, Song. Pada saat Tuhan sudah mendeklarasikan bahwa dirinya maha adil, kira-kira menurut kamu adil nggak Tuhan itu cuma nongol di Israel sana 2000 tahun yang lalu, sementara bangsa-bangsa lain tidak pernah melihat Tuhan, atau orang di luar Israel itu tidak pernah melihat Tuhan yang nongol di Israel sana. Kira-kira adil nggak menurut kamu? Jawab. Kalau menurut saya, kalau dari catatan sejarah yang saya tahu, kita nggak mengetahui bangsa-bangsa lain. Tetapi dalam catatan sejarah, Tuhan pernah menampakkan diri juga kepada bangsa lain. Contoh, kepada Bileam. Bileam juga mengenal Tuhan, tapi dia malah menolak. Disuruh berkati Israel, dia malah mengutuk di Israel. Nggak sesuai. Tuhan suruh apa, dia lakukan apa. Demi uang dan demi kekuasaan. Aku nggak Dia nanya itu, Song. Yang Nggak, aku tanya, menurut- menurut kamu adil nggak pada saat Tuhan menampakkan dirinya di Israel, sementara di negara-negara lain atau bangsa-bangsa lain, Tuhan itu tak nongol di sana? Adil nggak menurut kamu? Kalau saya bilang adil lah, karena kan kita nggak tahu bang, nggak bisa ngomong Akut ini. Tuhan cuma Akut menampakkan diri di Israel. Akut Karena ini, Bang ada Handi, catatan, akut. enggak, ada catatan sejarah dia juga menongol di bangsa lain. Waktu itu adalah melalui Bileam, orang Moab. Coba dibaca sejarahnya. Lu nanya apa, dia jawab apa. Jangan kasih yang kayak gitu. Yang sederhana aja kagak bisa dijawab. Gini aja deh, Song, daripada lu begini, gue tanya lu dulu. Berapa harga Pertalite sekarang, Song? Per liter. Gak tahu ah, lu nanya gue yang kayak gitu gua gak tahu ah. Oh, nggak tahu. Gini Nih, aja, saya baca. yang sederhana. Berapa harga beras per liter di warung dekat rumahmu? No, tuh, ini bentar nih ya. Ya, berapa? Katakan. Nih, saya bacain dalam bilangan Satu pun 22 ayat pertanyaanku 9. kau jawab. Ini kau harus jawab. Berapa harga Kemudian- beras 1 liter, itu aja dulu biar gue puas. Yang Kemudian lain nggak datang boleh jawab lah. Ini aja, berapa harga beras per liter di dekat rumahmu? tergantung bang. Kalau yang subsidi harganya beda. Ada juga beras yang murah, ada yang mahal. Iya, gitu. yang mahal berapa? Sesuai Yang dengan- subsidi berapa? Yang mahal bisa sampai mahal banget. Kalau beli online tuh ada tuh beras apa namanya, beras Jepang ya, bisa sampai Saya nggak nerangin sekilo. itu kualitasnya, kucluk. Saya nanya harganya, kucluk. Ada yang sekilo sampai ya, ada yang sekilo paling berapa ribu ya, ada yang sampai 200.000 juga ada bang di online, cari. Per Cek liter itu gue beras yang tanya, Song. Per liter atau per kilo lah? Berapa sekilo? Wah, saya nggak tahu. Coba ditanyakan Yang saja ngomong sama dari tukangnya. tadi nggak tahu. Ya beginilah. Iya, Gitu lah. ini sebentar. Saya bilang dalam bilangan 22 ayat Nggak usah 9 ke bilangan, dikatakan, ntar lu bilang-bilangan lagi lu. Ini gini kemudian aja, ya datanglah sederhana. Allah kepada Puaskan Bileam. saya satu pertanyaan aja, saya lu jawab. Beras nggak bisa, gue pindahin. 1 tambah 1 tambah 1 berapa aja? Berapa, Song?
1 tambah 1 2. Eh, 1 tambah 1 1 tambah 1 tambah 3. 1. Ya, 3 pinter. Ya, terima kasih telah puas saya. Kau sudah menjawab pertanyaanku. Makasih. Udah bentar Bang, gua mau ini dulu, mau minum dulu bentar. Mau Iya, ya. jalan dulu. Makasih ya sudah Ya, menjawab jujur iya, sama-sama. pertanyaanku. Iya, ya, makasih. Bentar, Song. Bentar. Tadi kau jawab 3, betul nggak? Betul ya? Sekarang aku tanya, Song. Gini, Song. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus juga Tuhan. Pertanyaanku, ada berapa Tuhan, Song? Waduh, itu beda lagi konsepnya Bang. Kita nggak bisa. Gua bilang juga. Jawab aja. Jawab aja. Nah, aku ulang ya. Bapak Tuhan. Coba contoh gini nih, saya kasih contoh. Bentar. Saya Nggak usah main Mobile Legend. Saya main Mobile Legend, jangan ya kan. ke Mobile Legend. Saya pilih hero ini Hayabusa, ya kan. Saya mengendarai itu Hayabusa, itu saya bukan. Terus saya bisa ngomong-ngomong nih, misalnya dibuka chat, maju serang, attack, farming. Itu suara saya bukan, itu saya. Ya. Malah kemana-mana ini John, aduh. Nih, Bukan Mobile Legend aja bisa gitu Bang. Masa Gini Tuhan loh, nggak gini bisa loh. nggak Gini bisa loh. gitu. Tadi Bang Handi nanya kan 1 tambah 1 tambah 1, kau jawab 3. Betul itu, pinter kamu. Nah, sekarang aku tanya, Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Aku tanya, ada berapa Tuhan? Ada berapa Tuhan? Nggak bisa Dijawab. Contoh saya main Mobile Legend aja dah Nah, Bang. itu. Mobile Legends Saya. lagi. Apa jawabannya Saya, Mobile Legend? nih, saya pakai Hayabusa, ya kan? Nih, hero-nya namanya Hayabusa, ya kan? Saya lagi ngontrol dia. Terus saya berbicara juga, nyalain mic-nya, ngomong sama orang-orang. Saya itu yang mana? Yang lagi di dalam Hayabusa itu, atau saya yang lagi ngobrol, atau saya yang lagi sedang kontrol dia? Itu jawabannya. Kamu yang lagi dirawat di rumah sakit. Kamu itu jawabannya. Udah udah berapa tahun? Song. Udah berapa tahun kau berobat jalan? Ya lumayan lah, 5 tahun Bang. Dasar anak durhaka lu. Ya Allah ya Karim. Bercanda. Buat seru-seruan aja ini. Iya. Buat seru-seruan aja. Ustaz Hanafi, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang Song, di sini semuanya belum dapat roh kebenaran Song. Kalau mereka dapat roh kebenaran, pasti mereka akan mendapatkan Roh Kudus yang sesungguhnya. Sabar Song. Amin. Karena mereka belum dapat roh kebenaran gitu loh Song. Ya, semoga lah saya doakan Ya, lah, siap. semoga dapat hidayah. Lanjut diinjili, Bang Song diinjili itu. Iya, semoga dapat hidayah. Ya. Tapi memang harus begitu Song. Berpikirnya memang harus baik, benar. Jadi kita doakan supaya mereka bisa menyembah Tuhannya Yesus dengan baik dan benar gitu loh Song. Karena mereka belum mendapatkan Roh Kudus kebenaran, jadi mereka nggak percaya gitu loh kepada Tuhannya Yesus. Harusnya doakan semuanya Song, teman-teman kita semua supaya bisa mendapatkan Roh Kudus kebenaran, supaya mereka menyembah Tuhannya Yesus, gitu loh. Gitu, setuju nggak Song? Itu. Yesus kan dia juga kan sang firman itu juga. Jangan bikin aku minum bodrek dari pagi, aku udah mental ini panas. Jangan kau bikin aku minum bodrek. Enggak, Gitu memang ini ada perbedaannya, memang nggak bisa. Tuhan Maha Kuasa nggak Song? Song, Tuhan Maha Kuasa nggak? Tuhan Maha Kuasa, enggak, memang nggak bakal bisa ketemu Bang. Aku tanya pelan-pelan. Aku tanya pelan-pelan. Song, ini Tuhan Maha Kuasa atau tidak? Iya, Maha Kuasa lah. Yang Maha Kuasa bisa nggak jadi tidak Maha Kuasa? Nah, itu dia pertanyaannya. Nah, gue nanya sama lu, ngapa jadi pertanyaannya? Gue nanya lu, Tuhan Maha Kuasa, bisa nggak Tuhan yang Maha Kuasa
bisa jadi tidak maha kuasa. Sesimpel itu kalau kita mau pakai akal yang sempurna manusia ini gitu loh. Enggak, kalau pusing lagi gini nih. Enggak Bisa pusing, nggak yang Tuhan? pusing, Enggak. gua nggak pusing. Kalau Hendy enggak yang nih. pusing, gua nggak Ini, pusing nih. Song. Hendy yang pusing. Bukan. Saya sih nggak pusing. Hendy yang pusing, Pertanyaan Hendy. saya, bisa Song, gak lu Tuhan jawab gini, menciptakan? Song, dulu, Ini. dulu kasih ini jawabannya, Song. Kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Gitu loh, Song. Iya benar. Ya bener kan Bisa ada? kah? Bukan. Gini nih, bisakah Tuhan menciptakan batu yang sangat besar sampai dia nggak bisa mengangkat batu itu sendiri? Ayo, pertanyaannya. Oh Gimana? gitu. Lu nanya Ayo, gitu, Song. saya tanya. Ya, coba bisa Oke. nggak? Justru masalahnya itulah yang namanya kalau dalam keimanan kita, Song. Ini belajar secara akademis ya, Song. Itulah yang disebut namanya sifatnya adalah sifat salbiyah. Tahu salbiyah, Song? Gua ajarin nih, Song. Ini belajar dulu Ya, kalau siap. bahasa pondok saya Siap. tuh alandu. Itu kayak Romli nanti. Kita dulu ngajinya alandu. Tapi yang bentar ngaji dulu. alandu itu nggak kalah sama yang dari Al-Ayyubi, dari Al-Azhar, Kairo Mesir. Nggak kalah kita. Bentar dulu, Ustadz Hanafi, bentar dulu. Kita sebelum lanjut, ini ditegaskan dulu dari awal. Ustadz Hanafi ini mengajar di sini, ada persembahan kasihnya, ada persepuluhannya enggak? Gini, Song. Makanya disitulah, Song, yang namanya ada sifat-sifat yang namanya ketuhanan itu yang perlu kita secara akal ini masuk, Song. Gue jujur, Song, ya, gue ngomong masuk dimanapun buat sahabat-sahabat guru-guru gue semuanya, semua sahabat-sahabat gue yang kita seadam sehawa, silahkan lu mau nyembah siapapun. Gue pribadi nggak peduli. Lu mau nyembah baju, kancing baju, sendal jepit, nggak peduli. Silahkan lu mau nyembah siapa saja. Tapi mbok ya mikir secara akal kita ini dengan baik dan benar. Gitu doang, Song. Nah, tadi lu udah berkata, mungkin nggak Tuhan menciptakan sesuatu yang Tuhan nggak bisa mengangkatnya batu, umpama gitu. Ya berarti bukan Tuhan. Gitu loh. Karena di situ Berarti ada dia nggak maha sifat yang... kuasa dong. Kenapa? Berarti dia nggak maha kuasa, nggak maha mampu menciptakan sesuatu yang lebih besar daripada dia dong. Oke, gue Ayo. ikutin. Sekarang pertanyaannya, lu kan pakai hayo. Gue tanya hayo lagi. Kalimat lawannya putih apa, Son? Putih itu lawannya apa? Hitam. Ya hitam. Bisa nggak? Yang putih ini gue bilang, putih itu hitam. Nggak bisa dong. Kalau putih ya putih, hitam ya hitam. Betul Iya, nggak? itu adalah sifatnya dia kan. Nah, kalau Makanya ada putih sifat bisa dia. nggak jadi hitam? Tidak bisa. Tidak bisa. Maka bahasanya harus begini, Song. Kesalahan itu nggak ada, Song. Kesalahan itu nggak ada. Yang ada adalah oknumnya yang salah. Salah tuh nggak ada, Song. 2 tambah 2 tuh pasti 4, Song. Lu mau nanya yang rivalitasnya angka 1, angka 2, angka 3 yang lagi ini nih, lagi berlomba nih, capres. Lu tanya sama capres yang 1, pasti jawabnya 2 tambah 2 itu 4. Tanya capres yang 2, nomor 2, 2 tambah 2, pasti jawabnya tetap 4. Lu mau nanya orang yang di penjara, yang nggak di penjara, tetap 2 tambah 2 itu 4. Kebenaran absolut itu nggak bisa berubah cuman gara-gara hal yang manusianya inilah yang menyebabkan itu salah. Nah makanya, Song, mungkin nggak kuasa jadi tidak kuasa? Gue tanya gitu. Kuasa lawannya apa? Kuasa lawannya apa? Ya tidak kuasa. Nah, itu pinter, Song. Alhamdulillah, puji Tuhannya Yesus. Ini belajar sama Andy ini kayak gini, sama Ustadz Romli, sama Al-Ayyubi. Hebatnya di sini, Song. Makanya, kalau ada Tuhan yang menciptakan batu, dia nggak mampu mengangkatnya, berarti bukan Tuhan. Nah, berarti dia nggak maha kuasa juga. Tapi kalau mau kayak gitu kan bolak-balik, Bang. Oke, Song, gue tanya, lu posisi manusia normal kan, Song? Betul nggak, Song? Normal. Oke, lu bikin bakwan, mungkin nggak bakwan itu bisa jadi kayak lu? Atau lu kayak bakwan? Ya kan kita manusia ya. Manusia kan terbatas. Kita nggak bisa membatasi Itu pembuatnya. tahu. Maka Tuhan itu sifatnya salbiyah, di situ ada namanya mukhalafatul hadil hawadis, berbeda dengan yang baru.
Ya, terus? Halo? Di mana adanya? Kalau memang Tuhan tuh, Allah itu Tuhan, kapan adanya? Maka pertanyaannya, waktu, masa, tempat, itu ciptaan Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan ada di ciptaannya? Itu lu ngerti ngajinya, Song. Belajar pelan-pelan ya, Song ya. Jadi masa, waktu, tempat, itu ciptaan Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan ada di ciptaannya? Sama. Lu nggak mungkin, kan gue manusia. Bagaimana gue bisa jadi bakwan? Itu lu udah ngerti. Tuhan Maha Kuasa. Bisa nggak Tuhan jadi nggak Maha Kuasa? Ya nggak bisa, berarti bukan Tuhan. Ya terus sampai sini udah masih nggak ini juga. Gua yang ngejelimet sebetulnya lo apa Hendy sih? Gua lagi bingung nih. Yang sebetulnya yang pusing itu lo Song apa Hendy sih? Nggak tahu siapa yang ngejelimet. Gue sih dari kemarin sih tetap aja maksudnya nggak pusing gitu. Nah pertanyaannya gue nanya tadi sama lo, Tuhan bisa nggak menciptakan batu yang Tuhan nggak bisa ngangkat? Kan gue bilang ya kan, berarti pokoknya, bukan Tuhan. Nah ujung-ujungnya pasti kan ke arah sini. Kenapa? Tuhan itu nggak bisa melawan sifat dia gitu kan? Pasti dong. Tuhan nggak bisa melawan misalkan sifat dia. Iya dia adalah adil, nggak mungkin berkontradiksi bahwa dia itu tidak adil. Benar gak? Setuju di situ? Ya iya dong, Tuhan Maha Adil. Yang Maha Adil bisa nggak jadi tidak adil? Ya tidak bisa. Nah, yang Maha Kuasa bisa nggak jadi tidak Maha Kuasa? Iya tidak bisa. Benar. Nah, lu tadi nanya narasi lu yang harus diperbaiki, narasi lu atau posisinya pikirannya Hendy? Bisa nggak Tuhan itu menciptakan batu yang dia nggak bisa ngangkat? Ya misalkan. Terus lu bilang berarti kalau nggak bisa, berarti nggak Maha Kuasa dong. Itu kan kesifatannya. Bang, ini kan kesifatannya. Jadi dia tidak bisa menentang apa dari sifatnya dia. Makanya itu saya mempertanyakan tentang sifatnya yang bisa berubah gitu. Makanya kayak sesuai di dalam kitab Nabi Daud yang dari orang Yahudi. Kitab Nabi Daud apa? Kitab Nabi Daud apa, Song? Bukan, maksudnya cerita Nabi Daud nih. Tadi lu bilang kitab Nabi Daud. Sorry. Bingung. Ya udah. Maksudnya cerita kisah tentang Nabi Daud ini, ya kan? Nabi dia Daud? Kan itu kan dia kan berzina, ya kan? Sedangkan di Nggak usah Al-Quran lari sendiri kemana-mana, Song. bukan Kita lagi ngebahas karena melawan konsep Tuhan. Justru konsepnya itu kan dia adil dan dia nggak mungkin berubah. Disitulah kalau karena dia adil walaupun hambanya sendiri, contoh nih Daud itu kan hambanya, ya kan, hamba yang dia kasihi kan Daud bersalah aja dihukum, Bang, ditegur, turunlah firman itu turun kepada Nabi Nathan, dikatakan kepada Daud, engkau telah berzina, engkau dihukum. Itu yang jadi permasalahan. Sedangkan ada cerita yang di dalam mana ya? Nggak tahu. Contoh. Mana? Kan lu yang cerita, gue nggak tahu, lu aja nggak tahu apalagi gua. Nih, saya kasih contoh ya. Al-Isra 17:32 kan dikatakan jangan kamu mendekati zina. Zina itu sungguh perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Lalu dikatakan lagi di surah 66 ayat 1. Tapi surat waktu apa? Itu tuh 66 tuh. Surat 66 surat apa ya, teman-teman? Al-Tahrim. Al-Tahrim apa? Ayat 1. Di sini dikatakan lagi, turunlah. Ini kan sebab nuzul. Dikatakan, hai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kan mencari kesenangan hati istri-istrimu. Kan di awal kan ini kan suratnya turun kan waktu di awal kan dikatakan dalam Al-Isra jangan engkau mendekati zina, sedangkan di sini dia dizina, kenapa dia nggak malah ditentang oleh nabi gitu atau dari firman Allah itu sendiri, karena itu kan sifatnya yang berkelawanan. Siapa nabi yang deketin zina siapa? Ini kan di awal ini kan Al-Isra kan dibilang jangan nabi yang deketin zina siapa? Nabi yang deketin zina siapa? Mengapa kamu mengharamkan apa yang halalkan bagimu? No. Kita nanya, tadi kata kamu nabi yang dekat zina, yang mendekati kan nggak boleh nabi mendekat zina. Nabi yang mendekati zina itu siapa?
Ya, Nabi Abang lah yang Ah, dengan Maria Nabi itu Muhammad loh. deketin zina kapan? Datanya dari mana? Kapan Nabi pernah deketin zina? Ini asbabun nuzulnya ceritanya gimana? Aduh, Yang ayat ini. Lah kok malah jadi saja nanya ke saya? Kamu dapetnya Enggak, dari mana, akan tetapi Song? tidak lama ia Dapat mengalami ini kan Dapatnya ada Song ceritanya dapat dari nih. mana, Bang? Dapatnya Bang Song dari mana? Datanya Coba saya mana? bentar Dari ya. tafsirnya apa? Kan lagi ngomongnya kan tafsir Ya. Quran. Tafsirnya dapat dari mana? Sebentar ya, saya Gitu. keluarin ya. Bentar. Jangan dikeluarin dulu, orang belum dikocok udah dikeluarin. Lu masalah zina jangan keluarin dulu, gitu loh. Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, ya kan? Sirah Jilid Nabawiyah Ibnu 1 Hisham. Kenapa? ayat 531 533 dikatakan di situ Ibnu Ishaq berkata kepada Ibnu Syihab Az-Zuhri berkata, ia mendengar seorang muzainah dari Song, salah seorang ulama yang Song, berbicara gue kepada Sa'id nanyanya bin nggak mengenai masalah manusia, ini masalah Tuhan. Bukan, justru itu Tuhan saya Maha menanyakan Kuasa, kata mengapa kamu. firmannya itu bisa satu bilang jangan berzina, tiba-tiba turun surat bahwa itu tidak berzina itu nggak apa-apa. Juga ada dikatakan Dari mana kalimat zina tidak nggak apa-apa? Mana ayatnya? Orang latak robu zina kok Astagfirullahaladzim. berubah jadi muter-muter ini Song. Dengerin Song, pahami ya, pahami Song, pahami. Izin Ustadz Hanafi ya. Itu yang mau Anda bawakan surah At-Tahrim ayat 1 ya. Ustadz Hanafi paham tentang ayat ini. Cuman saya coba bacakan ya. Nanti supaya tapi Anda resapi dan jangan Anda bawa narasi-narasi itu lagi ya kalau memang sudah dijelaskan oleh Ustadz Hanafi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim. Tafadhal Ustaz. Kasih paham Ustaz. Bang Song ini aduh. Jadi Bang Song, di situ peringatan kepada Rasulullah kepada seluruh umat-umatnya jangan mendekati zina. Ya kan kamu tuh tadi bahasanya adalah jangan mendekati zina. Saya tanya, ketika kamu dikasih tahu ini nggak usah kelari ke Nabi, maka ini muter-muter nih kita ngebahas nih masalah konsep ketuhanan lah. Ayat. Gimana kita bisa dapat di sini, Song? bukan Yang maksudnya saya bertabrakan tanya bahasanya ayat. nggak ada ayat yang namanya tabrakan. Kalau ayat tabrakan kontainer aja tabrakan rusak Song, apalagi kalau ayat tabrakan gitu loh. Nggak ada ayat itu tabrakan, tapi karena posisinya untuk memahami Al-Quran itu Song, itu harus ada disiplin ilmu, ada nahu, sorof, tasrif, mantik, balagoh, bayan, dan semuanya tuh harus menguasai ulumul Quran gitu. Kalau kita belajar terjemahan aja Song, tersesat gitu loh. Maka harus ada disiplin ilmu Song, gitu loh. Ya, kalau kamu Maksudnya bilang tadi disiplin ilmu narasi itu gimana ya? Maksudnya disiplin ilmu itu gimana? Ini kan harusnya itu kan sebuah firman itu Udah lu diam aja diturunkan dengan dulu. sejelas-jelasnya. Son, lu diam Mana aja Hendy lu dulu. jawab apa yang dijawab dah? Hendy dulu, gua mau bodrek Lu dulu. diam aja dulu, Song. Udah. Ya, Gini aja. oke. Ini saya lihat orang-orang Kristen ya. Kalau dalam hal blow on kuadrat dia kuasai gitu loh. Sok tahu Al-Qur'an diterjemahkan, ditafsirkan sesuai seleranya gitu loh. Padahal yang sederhana saja dia nggak bisa menjawab, nggak bisa menjelaskan. Jadi inilah orang-orang yang kayak begini, ya perlu dibasmi lah begitu ya, Song. Kamu tadi ada yang kamu tadi kelewatan banget itu loh. Kamu ada yang mengatakan Nabi Muhammad berzina, di mana itu kau dapat data kayak gitu? Nah ini kan tertulisnya di sini ya. Di mana tertulis Nabi berzina? Tunggu ya, baca waktu itu kan, makanya selesaikan dulu. Carilah. Di mana tertulis? Ini Sirah berbahaya statement kamu ini. Ya, Di Sirah mana? Nabawiyah Ibnu Hisham jilid 1 halaman 531 533. Di sini kan tulisannya gini. Ini ya, Minggu 6 Januari 2013, Islam dalam fakta. Kata Islam Fakta Blogspot gitu. Muhammad berzina kenapa tidak dirajam? Tulisannya di situ.
Di mana? Di mana? Coba lu Kamu baca. Google aja, kamu Google. Ada sarana Sundal lu. Berarti dulu ada hari Minggu berarti dulu. Minggu. Bukan, ini catatannya dari sini, saya dapatnya dari internet. Kan makanya saya tanyakan. Kalau saya dapat internet juga begini ya, ini kan kamu memfitnah nih. Saya dapat juga di internet. Ada data di Bible itu Bible 1928. Tuhanmu itu waduh, kurang ajar banget. Lu percaya nggak tuh? Setan pilih mau nggak? Kalau ya terserah, aku nggak pusing, bro. Nggak, aku kan kita Lu kok nggak cuma pusing? tanya. Bukan di sini kan kita mau saling tanya, ini apakah ini benar? Ya namanya blogspot itu ketemunya di mana? bikin kucluk bener ini Udah anaknya. kucluk itu Song, itu udah, blogspot, ya udah, itu ya, blogspot. Seharusnya yang kamu bawa itu dari web-web Islam gitu loh. Itu baru valid. Ya, itu pun perlu diverifikasi lagi gitu loh. Ini yang kamu bawa-bawa blogspot, ngaco kamu Song. Saya Islam dalam fakta. diskusi kalau memang mau pakai akademis atau mau pakai akal, yuk akal gunain tentang masalah ketuhanan. Jangan kamu bahasanya yang bukan ahlinya kamu coba-coba, apalagi kamu membahas tentang masalah Nabi dibilang berzina. Tadi kan kamu udah baca, jangan mendekati zina. Deket aja nggak boleh, apalagi berzina. Terus kamu bilang ini fakta Nabi berzina. Lah mana datanya, mana Nabi? Orang di situ Allah melarang jangan mendekati zina. Deket aja nggak boleh Song, gitu loh. Deket nggak boleh, apalagi sampai berzina. Nah di sini kalau lu punya data Song, kasih data, kan gitu. Bukan cuma Google masalah aja, Google bang, cocologi. Kalau bang. Google mah Saya juga semuanya nggak kalau tahu nih. Google tuh Handy tuh bagian Google kan gua bukan Google al YouTube al Facebook al Instagram nih. Ini aja deh. Jalan keluarnya adalah Song. Kamu sekarang saya persilahkan ya minum Bodrek. minum Kalpanax campur oli bekas deh biar aku sehat. Karena kamu ini terlalu jauh Ya, ingin oke, belajar, oke. terlalu jauh ilmumu, tapi kau nggak bisa menjangkaunya, kau memutuskan sendiri. Tapi hal-hal yang sangat sederhana kau lupakan. Jadi kau ini nggak waras, serius, kamu nggak waras. Baik. Kamu berpendapat yang tidak berdasar. Itu berbahaya loh statementmu kayak begitu. Udah dijelas tadi la taqrabuz zina, nggak dilarang mendekati zina, kau menuduh kami berzina. Statement ini bahaya loh. Lu kalau di tengah masyarakat atau lu di depan gue begini loh gue, ya saya nggak bisa ngebayangkan. HP saya bisa berbicara gitu loh yang saya pegang. Nggak boleh begitu bro. Nggak boleh kau berpendapat. Hilangkan di kepalamu hal-hal kayak gitu. Kalau blogspot banyak yang liar, banyak Islamophobia begitu. Nah kalau mau berbalas pantun, ya nggak perlu kami pakai yang tidak kau kenal. Kami bisa pakai yang kau kenal, tertulis di Biblemu dengan jelas. Bagaimana kata-kata porno yang begitu banyak sekali di dalam Biblemu. Ya bagaimana cerita-cerita berzina di dalam Biblemu itu loh yang sangat-sangat menistakan para nabi. Itu loh ya. Itu dulu kau pelajari, baru kau keluar gitu. Gimana itu di Biblemu itu? Tertulis Nabi dihinakan, Tuhan dibunuh, porno, sakar kuda, susu di jama-jama. Gitu loh, itu dulu kau pelajari. Ini bener nggak sih? Sok-sok membahas Al-Quran, sok-sok membahas hadis. Saya aja ini bukan anak santri kok saya serahin kepada kiai-kiai. Ustadz saya di sini kalau menyangkut itu. Kau ini anak kemarin sore menjelaskan Tuhanmu saja berapa, kau nggak bisa sebut Tuhanmu berapa. Ya kalau gitu. Saya nggak persilakan kau bicara. Kau jawab pertanyaanku kalau kau mau bicara. Tuhanmu berapa, namanya siapa? Itu aja dulu. Selain itu kau nggak boleh berbicara yang lain. Jawab, Tuhanmu berapa, namanya siapa? Aduh, kan kita lagi diskusi, bingung juga saya. Aduh, udahlah, nanti saya Udahlah, dulu turun ya, Bang, sana. Ya, makasih, sorry. Ya udah turun sana. Ya. Ya udah sono. Sebentar Bang Handi, sebelum beliau turun. Waduh. Udah. Iya, sudah. Maaf, udah. Anak kayak gitu kurang asam. Iya, ya udah nggak bisa diajak diskusi. Iya, Ini sudah. ada Bang Soa, monitor Bang Soa.
Halo, assalamualaikum abang-abang sekalian. Masya Allah, waalaikumsalam warahmatullah. Bang Suaswa, saudaraku, ada yang mau disampaikan? Mohon maaf, mungkin untuk ini ya, teman-teman Kristen dulu. Saudaraku, tafadhol Bang Suaswa. Iya bang, mohon maaf salah pencet tadi. Enggak, silahkan. Barangkali ada yang mau dipertanyakan, mumpung ada para kiai di sini, atau mau disampaikan, silahkan. Gak ada bang, aman-aman. Oh, siap. Oke, untuk teman-teman sekian dulu. Inilah tadi, ini sebenarnya belaga bego, tujuannya ingin menista. Ya, tujuannya ingin menista, belaga bego. Inilah ciri-ciri orang munafik, ciri-ciri orang yang harus dibasmi. Mulutnya sangat kotor gitu ya. Menuduh Nabi kami berzina. Kalau udah jelas dilarang mendekati zina. Mengambil dari blogspot. Ya, mudah-mudahan kita jangan terprovokasi. Orang kayak gini harus dibasmi. Terima kasih buat semuanya. Maaf atas segala hilap. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.